Apakah Al-Quran termasuk dokumen sejarah? Apakah isinya didukung fakta sejarah? Tetapi sesungguhnya pengetahuan kita tentang konteks kelahiran Al-Quran itu umumnya tidak didasarkan pada bukti-bukti historis. Nah, jadi saya ingin meneliti bagaimana kita sesungguhnya bisa mengetahui konteks kelahiran Al-Quran. Kita seringkali meyakini bahwa Al-Quran itu lahir di Mekah dan Madinah, dan audien Al-Quran itu digambarkan sebagai orang-orang musyrikun, ya, orang-orang yang menyembah berhala. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran, gambaran itu ternyata tidak terlihat. Ya, Al-Quran itu memang menyebut kata musyrikun, tetapi musyrikun dalam Al-Quran itu bukan dalam pengertian yang kita pahami, ya orang-orang yang menyembah berhala. Ya. Al-Quran itu sama sekali tidak menyebut orang-orang Arab saat itu sebagai penyembah berhala. Ya. Eh, Kata-kata asnam berhala dalam Al-Quran itu memang disebut, tetapi bukan diatribusikan kepada audien Al-Quran, melainkan kepada umat nabi-nabi terdahulu. Ya, maka kita familiar dengan cerita Nabi Ibrahim misalnya, yang disebutkan dalam Al-Quran menghancurkan patung-patung yang dibuat oleh bapaknya. Nah, hal-hal seperti itu tidak tergambar dalam audien Al-Quran sendiri. Ya. Jadi saya ingin mengetahui konteks Al-Quran ini apa kira-kira. Nah, teman-teman, kalau kita membaca Al-Quran, ternyata Al-Quran itu sepertinya lahir dalam iklim keagamaan yang lebih ragam, yang lebih pluralistik. Nah, karena itu lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu sebenarnya menyangkut cerita, kisah, hukum, ataupun elemen-elemen dari umat-umat terdahulu yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama the Bible, ya. Baik itu Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Alkitab Ibrani, ataupun New Testament, Perjanjian Baru. Jadi lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu terkait dengan apa yang sesungguhnya sudah dibicarakan dalam kitab-kitab terdahulu. Ya. Dan ini sebenarnya memberikan indikasi bahwa audien Al-Quran itu sudah familiar dengan kandungan Alkitab. Ya. Maka Anda mengetahui cerita-cerita tentang Adam, tentang penciptaan, nabi-nabi, kisah-kisah misalnya dari cerita tentang apa namanya ya, banjir ketika Nabi Nuh, pengorbanan Kabil dan Habil dan seterusnya. Itu kisah-kisah yang sebenarnya sudah direkam dalam kitab suci agama terdahulu. Dan yang menarik adalah ketika menceritakan kisah-kisah itu dari Adam hingga Isa, Al-Quran itu cenderung mendeskripsikannya secara sangat-sangat singkat. Tidak ada cerita yang detail. Ya. Nah, itu berarti bahwa audien Al-Quran itu sudah tahu detailnya. Sehingga Al-Quran itu tidak menceritakan yang detail. Karena tidak ada gunanya menceritakan detail. Audiennya sudah tahu. Ya. Nah, dari gambaran itu saja gitu teman-teman, itu sudah membuktikan bahwa audien Al-Quran itu adalah kelompok masyarakat yang multi religius. Mereka mengetahui kisah-kisah dalam Alkitab. Ya. Dan ini berarti anggapan bahwa Al-Quran itu lahir dalam iklim yang paganistik itu tidak terkonfirmasi dari teks-teks Al-Quran sendiri.